oke. Oke, saya duluan ya Pak Maidi. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ingetin 15 menit ya. Oh ya, bentar saya hitung dulu waktu. Ya, Oke ya. Udah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Waalaikum- Maidi. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengar nih Pak Maidi cari saya, katanya ada yang perlu dibicarakan. Apa Iya, yang Bu. mau kita didiskusikan ini Pak Maidi? Iya, Bu. Saya dari tadi cari Ibu. Ada hal yang perlu saya diskusikan terkait dengan ini, Bu, siswa di kelas. Mereka Mm-mm. nih kayak apa namanya datang ke sekolah itu badannya saja, gitu. Tapi pikirannya, jiwanya nggak belajar. Gitu. Mereka datang ke sekolah cuman main-main, duduk, diam, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, gitu ya. Jadi anak nggak fokus, sulit sekali fokus dalam belajar. Gitu. Itu yang mau saya sampaikan ke Ibu. Oh, jadi Pak Maedi ini mau membicarakan tentang siswa nih yang tidak fokus di kelas gitu ya. Iya, Bu. Iya. Eh, jadi harapan Pak Maedi dari diskusi kita pada malam hari ini seperti apa? Nah, begini Bu, harapan saya dari diskusi ini, saya ingin menyampaikan segala persoalan-persoalan terkait dengan belajar anak, motivasi belajar anak. Kemudian nanti saya harapkan dari kemudian kita berdiskusi ini ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan-persoalan dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah ini. Nah ini karena kan sekolah ini tempat untuk belajar, mereka datang ke sini untuk belajar, mereka datang ke sini untuk mencari ilmu, mereka datang ke sekolah ini untuk meraih masa depan yang lebih baik. Mereka bukan ke sini hanya untuk main-main kan gitu Bu. Nah, itu sih tujuan saya Bu, mau ke sini ingin bisa menyelesaikan persoalan-persoalan motivasi belajar anak yang rendah sekali saat-saat ini. Baik, jadi tujuan yang Pak Maedi harapkan dari diskusi kita pada kali ini yaitu perbaikan kegiatan belajar mengajar yang ada di kelas seperti itu ya. Betul. Oke. Oke Pak Maedi. Jadi dari keterangan tadi yang Pak Maedi sampaikan itu target Pak Maedi, artinya target untuk mencapai tujuannya itu sebenarnya seperti apa sih yang Pak Maedi inginkan gitu untuk memperbaiki kegiatan proses belajar mengajar yang ada di kelasnya Pak Maedi. Oh iya Bu. Jadi target saya ya yang saya inginkan pertama nanti ke depan ya. Jadi anak-anak bisa fokus untuk belajar ini yang pertama. Karena saat ini bagi saya anak-anak ini kan usianya usia belajar. Usia belajar itu mereka harus gunakan sebaik-baiknya untuk belajar. Dan kemudian juga bagaimana kemudian targetnya nanti ketika dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, anak-anak bisa fokus itu terhadap apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh bapak ibu gurunya di kelas. Tentu saja di sini kunci kecerdasan anak itu pada fokus. Kalau anak pikirannya ke sana kemari, susah sekali mereka paham pembelajaran itu. Apa yang kita jelaskan itu seperti itu dah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sekarang kita jelaskan, besok kita tanya lagi, lupa lagi. Karena pertama itu tidak fokus. Kemudian yang ketiga, jadi eh, bagaimana kemudian cara kita membuat anak ini fokus di kelas. Nah, nanti bagaimana kita menata lingkungan, ekosistem di sekolah ini, tentu kita harus sama-sama saling mendukung, berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Nah, itu targetnya kita bisa bekerja sama gitu. Oke, berarti ini yang menjadi tujuan Pak Maedi kali ini adalah tentang fokus belajar siswa yang ada di dalam kelas, seperti itu ya Pak Maedi? Betul. Nah, seperti ini Pak Maedi, seandainya nih dari rentang nilai 1 sampai nilai 10, kalau 10 itu anak sudah maksimal fokusnya. Kalau menurut Pak Maedi yang sekarang ini nih terjadi di kelasnya Pak Maedi dari rentang 1 sampai rentang 10, kira-kira nih fokus anaknya, anak didiknya Pak Maedi di dalam kelas itu rentangnya ada di berapa?
Itu pokoknya 5 sampai 6 lah, 5 sampai 6 5 sampai pokoknya, Mas. 6 ya? Iya, itu, belum sampai 7, 8, apalagi 10 itu belum. Ya jadi mereka tuh masih rentannya itu 5 sampai 6 menurut saya, Bu. Jadi itu bisa saya lihat dari cara anak memahami pembelajaran itu sulit sekali tuh. Jadi, 5 sampai 6 itu rentangnya. Oke, level anak didik Pak Maidi yang ada di kelas sekarang, masalah fokusnya itu ada di level 5 sampai 6 ya Pak Maidi ya. Nah, Betul. sekarang nih, setelah diskusi kita berlangsung, keinginannya Pak Maidi nih yang menjadi target tujuan Pak Maidi itu dari target 5 6 di level itu, Pak Maidi tuh mau anak didiknya sampai di level berapa nih? Kalau harapan saya sih bisa 10 gitu, tapi kalau 10. tidak bisa 10, setidak-tidaknya levelnya itu antara 8 sampai 9. Jadi itulah setidak-tidaknya yang saya harapkan. Ya, jadi kalau 10 belum bisa. Kalau harapannya kalau bisa 10. Oke, mudah-mudahan bisa sampai 10 ya Pak Maidi, tetap semangat. Nah, untuk Ya. kita bisa untuk Pak Maidi bisa nih mencapai target sampai, level 10 atau paling enggak dia ada di 8 sampai 9, itu kira-kira Pak Maidi ini apa yang akan Pak Maidi lakukan untuk Nah, mencapai level itu? untuk mencapai level itu, ya, pertama saya akan menggunakan nanti namanya teknik mindfulness, ya, artinya kesadaran penuh anak-anak dalam proses kegiatan belajar di sekolah. Nah, di situ saya akan menggunakan media, ya, pertama menggunakan media, di situ medianya dengan menggunakan media audio visual. Nah, kita melibatkan teknologi di situ, di mana anak-anak akan kita berikan terapi dengan audio, suara-suara yang menenangkan, gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan kelas. Bagaimana kemudian lingkungan kelas itu akan kita buat rapi, wangi dengan aromaterapi, sehingga anak di kelas itu akan merasa nyaman, senang ketika belajar. Tidak. Kemudian yang ketiga, tentu saja perlu kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Artinya, ketika jam belajar sudah masuk, maka semua guru sudah menunggu siswanya di kelas, semua guru masuk ke kelas, sehingga tidak ada anak-anak yang keluyuran ke sana kemari gitu. Nah, sehingga itu mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Nah, untuk guru mungkin yang tidak masuk pada hari itu, mungkin kita buat guru yang betul kita ada tugas guru yang lain untuk membimbing anak untuk belajar di perpustakaan. Jadi perpustakaan itu mereka ditugaskan juga untuk membaca suatu buku yang kemudian buku itu mampu mereka identifikasi apa itu buku yang mereka baca itu. Nah, jadi seperti itu. Tuh. Baik Pak Maedi, rencananya Pak Maedi ini untuk mengatasi, kurang fokusnya siswa Pak Maedi itu, beberapa hal yang Pak Maedi tadi sebutkan ada dengan teknik mindfulness, itu untuk mengembalikan fokus mereka, terus yang selanjutnya ada, penataan lingkungan kelas, dengan Hmm. memasang, Tuh. memajang aromaterapi seperti itu supaya mereka lebih rileks mungkin ya. Ya. Yang terakhir nanti ada kolaborasi tentunya ya, kolaborasi dengan rekan sejawat, yang ada di sekolah tersebut. Nah, Satu lagi untuk lupa saya buat tadi ya, untuk ada juga dengan teknik ice breaking nanti Bu. Teknik ice breaking untuk mengembalikan fokus anak ketika anak itu sedang buyar gitu konsentrasinya. oke, yang terakhir tadi pakai teknik ice breaking ya. Betul. Nah, bagaimana nih, dari sekian langkah, hal-hal yang Pak Maidi ingin lakukan untuk mengembalikan fokus, peserta didik, bagaimana nih Pak Maidi akan melakukannya? Ya, Bagaimana Pak Maidi akan melakukan untuk mencapai tujuan tersebut? baik. Nah, pertama yang akan saya lakukan untuk teknik teknologi audio visual, pertama saya akan mempersiapkan dulu, Bu. Jadi bisa saya akan menggunakan download musikal relaksasi itu saya download bisa di Google.
kemudian dengan pengeras suara tentu saja biar kedengarannya besar suara musik orkestranya, sehingga ini akan menenangkan suasana. Kemudian di situ juga tentu saja ada nanti di ruangan-ruangan itu nanti kita kita pasangkan pewangi-pewangi, artinya ketika sebelum belajar kita didik anak-anak itu untuk bersih dulu, bersihkan ruangan, kemudian kita kasih pewangi sehingga ruangan itu selain audio, nuansa ruangan juga akan membawa kebersihan. Nah, jadi itu yang rencana yang saya lakukan. Kemudian juga tentu saja saya akan merancang pembelajaran, yaitu ketika anak kembali seperti katakan tadi buyar itu saya harus mempersiapkan banyak ice breaking yang untuk mengembalikan fokus anak. Dan seperti yang bahwa perlu kerjasama juga, kolaborasi dengan guru-guru yang lain ketika sudah jam masuk pelajaran itu. Saya harapkan kelas-kelas itu terisi sehingga tidak mengganggu kelas-kelas lain yang sedang belajar. Nah, itu mungkin Bu. Iya, dari sekian banyak rencana dan teknik yang akan Pak Maidi lakukan nih, kira-kira nih Pak Maidi sudah merancang kapan nih mulai akan dilakukan nih Pak Maidi? Nah, saya akan rencanakan eh, cara saya ini rencananya sih mulai dari minggu depan insya Allah ya Bu, karena sekarang ini saya harus mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dulu ya, seperti tadi mempersiapkan media-media pengajarnya, bahan mengajarnya, kemudian nanti juga menyiapkan eh, aromaterapi dan sebagainya itu, dan menyiapkan ice breakingnya itu. Jadi sepertinya lambat-lambatnya minggu depan, besok pun insya Allah akan mulai saya terapkan rencananya ini. Oke Pak Maidi, semoga sukses ya, kita tunggu kesuksesan yang dilakukan sama Pak Maidi. Nah, yang paling mungkin, hal yang paling mungkin secepatnya nih Pak Maidi yang akan Pak Maidi lakukan itu yang mana? Yang paling mungkin, ini yang paling cepat akan dilakukan, yang mana dulu yang mau dilakukan sama Pak Maidi? Yang terlebih Baik, dahulu dilakukan. baik. Yang paling mungkin yang akan saya lakukan yaitu menggunakan teknik mindfulness, karena ini sangat mudah sekali diakses, tinggal download di Google. Banyak sekali teknik musikal relaksasi di situ yang hari ini kita download, hari ini bisa kita gunakan. Jadi yang mungkin agak lambat bisa saya terapkan kayak menyiapkan nuansa ruangan itu. Mungkin di situ kan karena di situ kita butuh aromaterapi, dan juga anak-anak harus membersihkan kelasnya, nuansa kelasnya. Jadi mungkin di situ pelan-pelan lah kalau yang itu. Tapi yang segera yang dilakukan dengan teknik mindfulness dan kemudian Iya. Oke, akan segera dilakukan itu tentang mindfulness-nya sama mempersiapkan ice breaking-nya ya, karena itu mungkin yang lebih cepat Pak Maidi untuk lakukannya. Nah, lagi 5 menit Bu. dari semua ya, Lagi 5 menit. mindfulness kan tadi yang mau akan dilakukan ya. Ya. Dari semua hal yang akan Pak Maidi lakukan, teknik yang akan dipersiapkan, kira-kira nih siapa yang akan dimintai bantuan nih sama Pak Maidi? Siapa saja yang akan Pak Maidi ajak bekerja sama, yang bisa diajak berkolaborasi? Siapa saja nih yang akan Pak Maidi hubungi kira-kira? Baik Bu. Nah, ya rencana yang mau saya ajak kerjasama ketika menggunakan teknik mindfulness itu, mungkin nanti teman-teman dari tata usaha juga butuh bantuannya Bu, untuk membawakan peralatan lah, alat-alat kebutuhan, alat media itu ke kelas. Itu teman yang saya butuhkan bantuannya nanti ke depan, karena itu kan layarnya cukup berat untuk saya bawa sendiri, LCD dan sebagainya. Oke Pak Maidi ya, dari semua hal yang Pak Maidi sampaikan dari awal sampai ini nih sesi kita mau berakhir nih ya. Dari awal tadi Pak Maidi menjelaskan runtutan tujuan apa yang Pak Maidi inginkan, identifikasi masalah sampai Pak Maidi merancang pun
Ini sudah urutannya sudah bagus. Sekarang nih yang saya perlu tahu, apa nih yang Pak Maidi dapat dari hasil diskusi kita pada saat ini? Nah, saya merasa bersyukur sekali bisa bertemu dengan Ibu. Jadi yang saya dapatkan hari ini unek-unek saya yang ingin saya keluarkan itu bisa tersampaikan. Dan saya merasa di sini ada dukungan. Ya, saya merasa ada dukungan dari Ibu, kepedulian tentang apa yang saya alami di kelas, dan saya juga merasa dihargai dari apa yang saya ingin lakukan. Oke Pak Maedi, sukses selalu ya. Semoga apa yang Pak Maedi harapkan, apa yang Pak Maedi rancang, mudah-mudahan bisa sukses dan berjalan dengan sesuai dengan keinginannya Pak Maedi. Mudah-mudahan Baik, suatu saat kita akan bisa bertemu dan Pak Maedi bisa bercerita hasil dari apa namanya pertemuan kita kali ini. Oke Pak Maedi, terima amin. kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah Pak Medi, warahmatullahi. tinggal saya berarti nih. Ya, giliran ya. Saya yang jadi Iya, coaching sekarang. giliran. Oke, Iya, saya dari coachnya. oke. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih Pak, tapi saya agak apa namanya, agak pusing sedikit sih Pak, ada yang menjadi beban di pikiran saya nih sedikit. Hmm. Eh, Eh, iya. Kenapa saya lihat Ibu memang dari tadi agak lesu, agak seperti ada unek-unek di kepalanya itu. Apa Iya masalahnya ini ini? Pak, dari tadi saya mau cari teman, anu nih coaching, dari tadi saya hubungin teman itu nggak bisa, untung Pak Medi ada nih, saya mau, di-coaching sebentar saja nih Pak Medi. Ada unek-unek saya begini Pak Maidi, kan sebentar lagi kita masuk ke semester 2 nih Pak Maidi. Nah, di Gitu. semester 2 itu saya kok agak khawatir karena kemarin di semester 1 itu ada materi yang beberapa materi yang harusnya di semester 1 itu terlompat gitu, enggak sampai karena terlalu banyak kegiatan apalagi kemarin di bulan Agustus sama November kemarin itu banyak sekali kegiatan sehingga materi yang harusnya di semester 1 itu ketunda. Otomatis akan saya lanjutkan di semester 2 gitu Pak Medi. Jadi materi yang di semester 2 itu otomatis akan lebih banyak gitu Pak Medi. Jadi saya agak bagaimana ya supaya saya bisa memaksimalkan gitu materi yang ada di semester 2 sama lanjutan di materi semester 1 itu. Saya agak pusing mikirinnya nih walaupun dia belum masuk semester 2 gitu loh Pak Medi. Baik. Berarti tadi Ibu kan nanya-nanyain saya sedengar tadi. Jadi apa yang Ibu ingin diskusikan dengan saya pada hari ini? Halo? Iya, mungkin, dengan berbincang iya, mungkin dengan berbincang bersama Pak Maedi itu, ada pencerahan, saya bisa menemukan ide-ide tentang bagaimana teknik-teknik saya di semester 2 nanti dengan, materi yang begitu padat gitu. Karena kan, harus ada, tambahan dari materi semester 1 kemarin, digabung dengan materi semester 2 seperti itu. Jadi saya berharap, ketika berbicara dengan berbincang dengan Pak Maedi itu, nanti seiring pembicaraan kita itu ada ide-ide gitu, yang tercetus, ada, apa namanya, eee keinginan atau mungkin Pak Maedi bisa nanti bercerita bagaimana tekniknya, bisa memberikan saya solusi atau masukan, yang pernah Pak Maedi lakukan untuk bisa menyelesaikan target gitulah, menyelesaikan target saya supaya semua materi yang ada di kelas 4 itu, tersampaikan semua, semua tuntas lah istilahnya di kelas 4. Tidak ada lagi materi yang, eee belum disampaikan di semester 2 besok, seperti itu. Oh, begitu. Baik. Terus dengan situasi seperti itu, materi yang belum tersampaikan,
menurut Ibu bagaimana Ibu akan menghadapi situasi yang seperti itu? Saya sih berpikirnya begini, karena kan memang cuman, enggak terlalu banyak sih materinya kemarin yang terlewat di semester 1. Saya akan rekap nih, Pak. Rencananya saya akan rekap materi di semester 1 yang belum selesai kemarin itu saya akan rekap. Saya akan buat, rangkumannya lah mungkin rangkuman, secara singkat padat gitu. Nanti pas rencananya pas masuk di semester 2 saya akan ulas sedikit, inti-intinya tidak menyeluruh, tapi saya ambil nanti intinya yang, di semester 1 saya ulas sebentar, terus masuk di materi yang tertunda, baru saya akan lanjutkan di materi yang semester rencananya seperti itu. Merangkumnya dulu semua materi yang, eee, belum tuntas di semester 1 itu, rencananya seperti itu. Baik, Bu. Untuk persoalan-persoalan seperti itu, perlu kita bersama mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan seperti itu. Baik, mungkin ada hal yang lain juga mungkin, Bu, yang menjadi ganjalan pikiran Ibu selain, kehabisan waktu untuk menjelaskan materi itu, apakah ada hal lain lagi yang perlu Ibu sampaikan? Ini sih, kemarin itu sempat saya di teknik, metode-metode yang saya gunakan di kelas itu kok rasanya agak monoton gitu loh, Pak. Jadi anak didik saya juga agak, apa namanya, mereka agak ogah-ogahan gitu belajar. Bosan mungkin kan dengan materi-materi ya bukan, dengan metode yang saya gunakan kemarin itu. Seperti itu, Pak Maidi. Baik, eee, menghadapi persoalan yang seperti itu, kalau menurut Ibu, apa yang perlu Ibu lakukan melihat anak-anak Eee, yang u seperti iya, rencananya yang kemarin itu pertama nih, untuk terkait dengan, materi yang terlompati itu seperti yang saya bilang tadi, saya ingin merangkumnya dulu. Untuk materi yang kelewat itu saya mau rangkum, baru nanti di awal masuk semester 2 itu saya jelaskan ke anak materi rangkumannya itu sehingga mereka bisa mencapai, ketuntasan di semester 1 walaupun tidak seluas, pembahasan di semester 1 tapi inti-intinya sudah tersampaikan. Itu untuk, materinya. Kemudian nanti mungkin, yang cara yang lain itu, materinya nanti akan saya bagi ke siswa, akan saya share nanti di grup WA, supaya mereka juga bisa mempelajarinya secara mandiri. Itu untuk, materi yang terlewat, Pak. Sekarang untuk, metode metode belajar, yang saya gunakan kemarin itu saya bilang monoton, rencananya nanti saya mungkin akan browsing-browsing lagi lah di internet, di, YouTube bagaimana, teknik, metode yang baik gitu untuk, membangkitkan minat belajar siswa-siswa saya, seperti itu, Kak Mehdi. nah, itu langkah yang menurut saya sangat baik sekali, apa yang Ibu sudah, apa namanya, ingin lakukan tadi itu. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Kira-kira ya, komitmen apa yang akan, apa namanya, Ibu bisa janjikan gitu, agar apa yang tadi Ibu yang ingin lakukan itu bisa tercapai gitu. Saya sih berkomitmen nih Pak Medi ya, untuk merangkum materi itu insya Allah bisa saya selesaikan karena kan besok nih setelah semester 1 itu kan ada jeda, ada kita libur 2 minggu. Nah, di liburan itu saya akan mempersiapkannya untuk rangkuman materi yang terlewat di semester 1 itu, eee, saya, yakin itu bisa selesai, itu. Dan untuk metode, belajar yang lain itu saya berkomitmen, saya yakin sekali, eee, karena di jeda waktu 2 minggu itu, saya juga bisa belajar entah itu dari, YouTube, internet, dan saya juga, mempunyai rekan sejawat yang klop gitu loh Pak Maidi, yang bisa diajak kolaborasi dan berdiskusi. Jadi, saat sebelum memasuki semester 2 nanti, saya sudah yakin, sudah siap dengan
materi-materi yang sudah saya persiapkan dan dengan metode-metode baru untuk saya gunakan di kelas saya nantinya. Baik. Nah, ini luar biasa sekali, Bu. Kira-kira, Bu, kalau boleh saya tahu, ada enggak kira-kira kendala yang Ibu dapatkan ketika akan menerapkan apa, dalam menerapkan apa yang Ibu rencanakan seperti itu? Mungkin kalau kendalanya mungkin gini sih Pak, karena kan libur ya, Ya, saya sih, kepikirannya saya nanti karena sudah masuk waktu libur nanti di 2 minggu itu mungkin membagi waktu antara, liburan anak dengan pekerjaan saya, mungkin itu kendalanya di sana ya, Pak. Saat liburan otomatis anak-anak juga pengen kumpul bersama kita gitu, orang betul. tuanya. Mereka ingin, waktu yang penuh dengan mereka. Sementara saya juga harus mempersiapkan materi-materi yang harus saya gunakan di semester 2. Mungkin itu terkendala waktu dan mungkin itu cuma nanti, tekniknya di pembagian waktu saja, sama ini, waktu bertemu dengan teman, rekan sejawat, mungkin itu agak, apa namanya, agak menyulitkan karena kalau libur seperti yang saya bilang tadi itu sudah waktunya full untuk keluarga. Mungkin sesekali waktu nanti saya bisa berdiskusi dengan teman saya itu lewat telepon saja, kalau bisa sekali waktu bertemu di saat liburan. Rencananya seperti itu. Baik, Bu. Eee, kendala waktu tadi ya, salah satu yang Iya. sering menjadi kendala Ibu di situ, memang apalagi kita berkeluarga, Bu, ya, kita urus keluarga Iya. dan sebagainya. Nah, dari kendala-kendala seperti itu kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk sebagai bantuan untuk menghadapi kendala-kendalanya itu? Yang saya butuhkan sih sebenarnya ini, apa namanya, teknik pembagian waktunya saja. Mungkin kalau untuk pagi, siang sampai sorenya saya membagi waktu untuk keluarga. Nah, nanti malamnya saya mempersiapkan diri untuk bekerja. Mungkin itu rencananya karena kalau malam itu sudah anak-anak sudah istirahat, keluarga yang lain juga sudah beristirahat. Jadi mungkin di malamnya itu saya sudah bisa mempersiapkan diri, bekerja, mempersiapkan segala materinya. Nah, itu masalah waktu. Nah, sekarang kalau untuk yang teman sejawat saya, akan berdiskusi dulu dengan teman saya waktu kapan, dia mempunyai waktu yang tepat untuk bisa bertemu dengan saya ataupun bisa menerima telepon saat saya mau berdiskusi dengan dia, seperti itu Pak Maidi. Jadi saya akan mencoba membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan sama menghubungi teman, meminta kesepakatan waktu kapan dia bisa diajak berdiskusi. Oke, berarti Ibu butuh bantuan terkait tadi bagaimana mengatur waktu ya, kemudian butuh bantuan rekan sejawat ya. Eee, nah, eee, kira-kira ini Bu, ya, kira-kira tadi untuk apa namanya, mengatasi tadi misal ya Bu ya, misal, apakah Ibu juga tidak membutuhkan ini loh Bu, ketika ada jaringan internet, sinyal dan sebagainya tidak connect, apakah itu tidak menjadi persoalan juga dengan Ibu gitu? Sebenarnya menjadi persoalan sih Pak, tapi kalau untuk masalah jaringan internet, karena ini waktu libur sih, saya bisa nanti minta, sama kepala sekolah saya kayaknya kan di sekolah itu ada WiFi nih Pak, WiFi-nya, bisa Ya 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 cabut gitu kayak Orbit gitu kan. Nanti saya ya, bisa minta kepala sekolah untuk saya bawa pulang karena kan hari libur nggak dipakai Pak di sekolah. Nanti kalau masalah jaringan mungkin saya bisa, minta, keringanan dari kepala sekolah saya bawa Orbitnya pulang gitu karena hari libur. Nah kalau Orbitnya habis, ya bisa pakai kuota pribadi sih. Nanti kalau memang jaringan lelet, kan bisa istirahat loh, Pak. Mungkin kita disuruh istirahat karena kan hari libur, tidak terlalu difokuskan, harus cepat selesai gitu kan ya.
Mungkin itu sih ya kalau kendala jaringan Pak, bisa nego nanti sama kepala sekolah saya. Baik. Wah, Ibu ini luar biasa sekali, apa namanya, komitmen ya, tujuannya juga sangat mulia sekali. Lihat tadi, kemudian komitmen, tanggung jawabnya. Kira-kira nih Bu, bagaimana perasaan Ibu dengan kita bisa berdiskusi seperti ini? Lega sih Pak ya, karena, sudah, mengeluarkan unek-unek saya dari tadi dan Pak Medi juga bisa meng-coaching saya, sehingga saya bisa menemukan, solusi, dan mencari, apa namanya, alternatif seperti apa yang harus saya lakukan untuk, permasalahan yang saya hadapi tadi itu. Nah, eee, berarti tidak ada lagi hal-hal yang mungkin, apa namanya, yang menjadi kendala Ibu tadi selain membagi waktu dan rekan sejawat, ada hal apa lagi kira-kira yang sekiranya bisa, yang Ibu butuhkan sebagai bantuan untuk menunjang niat dan tujuan Ibu yang mulia tadi? Sebenarnya kalau, yang dibutuhkan yang pertama itu sih dukungan dari semua pihak sih sebenarnya, nanti, bisa berkolaborasi dengan semua rekan sejawat yang ada di sekolah, khususnya pimpinan karena bagaimanapun nanti kepala sekolah itu, pasti ada andilnya di sana Pak ya, selain saya minta izin bawa orbit juga, nanti saya juga bisa meminta pendapat beliau gitu kan ya, karena kalau waktu libur saya yakin juga kepala sekolah saya memiliki waktu yang banyak, nanti saya bisa berdiskusi. Kalau teman sejawat saya tidak punya waktu atau memiliki kesibukan lain, mungkin nanti kepala sekolah, menjadi alternatif untuk bisa saya hubungi untuk berdiskusi. Baik, Bu. Jadi, mudah-mudahan, pertemuan kita ini bisa, apa namanya, membawa manfaat yang besar, Bu, ya. Luar biasa sekali. Amin, Baik, terima kasih, Bu, diskusinya luar biasa kali. Ide gagasan sama-sama. Ibu, mudahan itu nanti bisa berjalan dengan baik, mudahan bisa Terima kita kasih Pak laksanakan Medi. dan bisa membawa transformasi pendidikan menjadi lebih baik. Kegiatan coaching sudah selesai dilakukan di masing-masing bor. Kini saatnya kita akan mendengarkan refleksi dari masing-masing CGP, nggih, Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, waktunya bisa artinya nanti secara keseluruhan apa yang dirasakan dari 4 pertanyaan itu, nggih. Kalau bisa dirangkum menjadi satu. Karena ini waktu Bapak dan Ibu, nggih. Baik. Silakan Bapak dan Ibu. Yang pertama boleh dari Bu Subhan dulu, Bapak Ibu. Silakan Bu Subhan sama Pak Maidi. Iya, dibaca saja ya Bun? Nggih, baca saja. Refleksi dari, kegiatan tadi, praktik coaching bersama Pak Maidi ini, beberapa hal yang, saya temukan yaitu bagaimana kita, menghadirkan diri secara penuh ya, kehadiran penuh itu untuk menghadapi coach ya, bagaimana kita bisa memposisikan kita sepenuhnya ada di, kegiatan coaching tersebut. Terus ya kendala yang saya hadapi mungkin masih sama dengan sebelumnya kemarin yaitu, tentang pertanyaan berbobot. Pertanyaan bobot mungkin di sana nanti saya akan, melakukan latihan lebih sering lagi supaya bisa menggali informasi lebih banyak dari coach dan bisa menggiring coach itu sendiri untuk bisa, menemukan potensinya sendiri. Terus umpan baliknya dari coach dari Pak Maedi sendiri itu merasa lega, senang karena bisa, berdiskusi atau bisa melakukan coaching bersama saya. Beliau itu, berkata dia itu tidak merasa digurui. Dia merasa kami itu seperti mitra. Jadi, bisa berkolaborasi dan menemukan, solusi. Jadi Pak Maidi itu bisa menemukan solusi sendiri tanpa saya harus memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu, Bunda. Silakan Pak Maidi dilanjut.
Baik, terima kasih. Langsung saja, apa yang berjalan dalam diskusi tadi menurut saya sudah melibatkan konsep coaching dengan alur tirta, apalagi di coach sama Ibu Subhan, itu alur pertanyaan beliau itu sangat sudah sesuai dengan alur tirta, dan komunikasi kita terjadi dua arah ya, dan menyenangkan. Dan kita sama-sama di situ tuh saling menghargai dalam menyampaikan ide, ya, gagasan, dan terhadap persoalan yang yang kita hadapi. Namun yang perlu diperbaiki tentu saja ada beberapa, ya, termasuk saya keterbatasan perlunya kemampuan menahan diri untuk tidak ikut-ikutan curhat dan sebagainya, ya, curhat kadang-kadang yang sifatnya ke privasi gitu. Kemudian untuk tetap hadir sebelum dan saat coaching akan dijaga. Sebelum coaching sempat memang agak-agak bingung, gugup dan sebagainya, tapi setelah komunikasi berjalan ternyata apa yang saya gugupkan tadi itu tidak seperti yang terjadi dalam pikiran saya. Jadi itu menarik sekali, Bu Subhan luar biasa sekali sebagai coach. Terima kasih, saya merasa nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mari kita tutup sesi ini dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.